Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel musik official Story Crew 02. Dan jangan lupa subscribe juga channel Bang Mimin yang baru ya, Bang Mimin channel. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih yang sudah menemani saya sampai sejauh ini dan mensupport saya, mensubscribe saya, dan mendukung saya sepenuhnya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kali ini saya akan membawakan The Story of Ye Chen bab 4067 sampai 4070 ya, yakni 4 bab saja karena ada waktu luang, jadi saya bikin video saja. Terima kasih yang kemarin sudah mau ikut saya live ya, saya ucapkan terima kasih juga. Bab kemarin dimana Li Tailai itu emosinya meluap-luap, apakah yang akan terjadi di masa depan nanti? Kita lihat ceritanya langsung saja ya. Siapa yang pemenang pil selanjutnya? Bab 4067. Melihat bahwa emosi Li Tailai telah tenang, Ye Chen berkata kepadanya, "Oke Tuan Li, Anda dapat beristirahat di sini dulu. Anda dapat pergi ketika pelelangan selesai. Anda dapat lebih memperhatikan apa yang baru saja saya katakan, dan saya juga akan menyapa Wang Dongshui dari grup Dihao dan membiarkan dia berkomunikasi dengan Anda tepat waktu jika dia memiliki kemajuan." Li Tailai sangatlah berterima kasih. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Terima kasih Tuan Ye, karena telah menjaga saya. Li tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda." Setelah dia selesai berbicara, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Saya akan kembali ke Haiching malam ini dan mengumpulkan semua bawahan saya untuk rapat untuk membahas bagaimana mentransfer bisnis kelompok ke Jingling segera mungkin. Jika Tuan Ye memiliki sesuatu di masa depan, saya dapat menggunakan untuk saya. Atau apa yang perlu saya lakukan terlepas dari instruksi Li akan melakukan yang terbaik." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kamu tetap di sini dan sesuaikan mentalmu, aku akan pergi dulu." Li Tailai buru-buru berkata, "Oke Tuan Ye, saya pasti akan menyesuaikan dan merenungkannya." Ye Chen bersenandung dan berjalan keluar dari ruang tunggu itu. Setelah Ye Chen pergi, tubuh Li Tailai melunak dan dia jatuh ke tanah dalam sekejap. Segera dia menghela nafas lega dan seluruh tubuhnya sangatlah ringan. Dia tahu bahwa Ye Chen dia benar-benar tidak membutuhkan pil permajaan sekarang. Tetapi hanya karena dia tidak membutuhkannya, sekarang tidak berarti dia tidak akan membutuhkannya dalam beberapa dekade atau di masa depan nanti. Sekarang setelah melakukan ini, dia tidak hanya mendapatkan pil tersebut, tetapi dia juga merusak kelayakannya untuk berpartisipasi dalam pelelangan di masa depan nanti. Untungnya Ye Chen juga meninggalkan peluang lain untuk dirinya sendiri. Jika tidak, dia akan sangat menyesali perbuatannya. Di situs lelang saat ini, setelah berhasil melelang beberapa komoditas, Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas dukungan Anda untuk lelang kami. Dan itu akan menjadi momen yang sangat dinanti. Karena lot berikutnya adalah hari ini pelelangan pil tersebut kedua di malam hari. Teman-teman yang tertarik harap bersiap untuk menawar." Begitu Song Wanti mengucapkan kata-kata ini, semua orang tempat kejadian segera duduk tegak. Karena mereka menyaksikan perubahan luar biasa tadi dari orang-orang kaya kulit hitam yang mengambil pil tersebut dengan mata kepala mereka sendiri. Semua orang tidak sabar menunggu pil pelelangan selanjutnya. Pada saat ini semua orang di tempat kejadian tidak lagi mempertanyakan kemanjuran pil tersebut dan semua orang sangatlah menginginkan pil tersebut. Bedanya, sebagian orang sudah melewati tingkat kekuatan ekonomi, jadi mereka sudah bersiap dan ingin mencobanya. Dan ada beberapa orang yang tahu di dalam hati mereka bahwa mereka tidak mampu membeli sama sekali, sehingga mereka hanya bisa menyerah pada kompetisi dengan sangatlah enggan. Pada saat ini Song Wanting melanjutkan, "Selanjutnya, mohon minta staf kami untuk mempersembahkan pil peremajaan kedua ke atas panggung." Seorang wanita etiket datang lagi dengan piring perak halus, dan di atas piring perak ini ada pil peremajaan kedua yang semua orang menantikannya. Setelah tuan rumah hati-hati meletakkan piring perak di meja panjang, Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Harga awal pil peremajaan kedua masih 100 juta dolar Amerika Serikat, dan aturan kenaikan harga masih kenaikan harga minimum 10 juta. Setiap kali, sekarang pembeli yang tertarik dapat mulai menawarnya langsung." Begitu dia selesai berbicara, orang kaya Timur Tengah itu mengangkat tangannya tanpa berpikir dan berteriak, "Aku akan memberi 2 miliar. Tawaran kedua untuk pertama kalinya segera meningkat harga awal sebanyak 20 kali lipat yang tidak mungkin dilakukan dalam lelang apapun."
Tetapi pada saat ini tidak ada seseorang pun yang di tempat kejadian yang merasa bahwa harganya tidak terduga. Lagi pula semua orang tahu betul bahwa harga pil permajaan pertama telah dilihat dan di bagaimana kedua bisa lebih rendah dari itu. Jika harga salinan kedua dinaikkan sedikit dari 100 juta dolar Amerika Serikat, maka orang-orang yang hadir memiliki masalah dengan pikiran mereka sendiri. Karena itu begitu kata-kata 2 miliar dolar dari orang Timur Tengah yang kaya itu, seseorang segera mengangkat tangan dan berkata 2,1 miliar. Sebelum Song Wanting sempat melaporkan nomor pihak lain, seseorang segera mengangkat tangan 2,5 miliar, 3 miliar, 3,5 miliar, 4 miliar, dan seterusnya. Dalam belasan detik harga langsung didorong ke ketinggian 5 miliar dolar Amerika Serikat oleh penawar terus-menerus di tempat. Namun suara tawaran masih terdengar, 5 miliar 10 juta. Bagaimana kalau 10 juta plus saya akan membayar 5,5 miliar? Aku akan mengirim 58, 518. Aku akan mengirimkannya. Orang kaya Timur Tengah melihat kiri kanan dan seluruh orang tercengang. Saya pikir saya akan membutuhkan 2 miliar segera setelah saya membuka mulut saya dan saya sudah sangatlah berani. Tapi saya tidak menyangka bahwa saya hanya peran cameo sebagai senjata awal. Ini benar-benar gila. Berapa banyak orang yang mampu membayar 5,8 miliar? Memikirkan hal ini dia tidak memikirkan perilaku bodohnya karena melewatkan pil permajaan pertama dan hatinya semakin hancur. Jadi dia menggertakkan gigi dan berteriak lagi, 6 miliar, saya akan memberikan 6 miliar. Sebelum kata-kata itu selesai, orang yang meminta 5,8 miliar baru saja berteriak lagi, 6,8, 68 di jalan. Orang kaya Timur Tengah tiba-tiba ingin menangis tanpa air mata. Harga 6 miliar sudah membuat keputusan yang sangat besar, tetapi pihak lain bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menyaksikan kata-katanya itu. Perasaan putus asa mengalir di tubuhnya, dari lubuk hatinya, dan dia hanya merasa mati rasa dan kedinginan di anggota tubuhnya. Harganya lebih dari 6,8 miliar yang telah melebihi arus kas di tangannya atau keuangannya, yang berarti bahwa ia telah sepenuhnya menarik diri dari pelelangan pil permajaan mulai sekarang. Memikirkan hal ini, dia menampar mulutnya lagi dan berkata dengan getir, "Idiot, dasar bodoh." Hanya saja tidak ada yang memperhatikan untuk melukai dirinya sendiri, karena antusiasme semua orang untuk menawar tidak takut dengan harga 6,8 miliar. Segera seseorang Amerika yang kaya raya duduk tak bergerak dan meminta rombongan di sebelahnya untuk mengangkat tangan mereka dan kemudian berkata, "Saya akan membayar 7 miliar. Pembicaranya adalah seorang kulit putih Amerika berusia 40 tahun. Dia adalah pengusaha internet terkenal di Silicon Valley bernama Todd. Perusahaan yang dia dirikan telah terdaftar di Nasdaq beberapa tahun yang lalu dan sekarang nilai pasarnya telah melampaui 100 miliar dolar Amerika. Dan dia sendiri tidak hanya seorang pengusaha yang luar biasa, tetapi juga seorang penjelajah luar ruang yang sangatlah suka berpetualang. Pada musim ski tahun sebelumnya, ia secara tidak sengaja mengalami longsoran salju saat bermain ski di Swiss. Meskipun dia selamat karena keberuntungannya, tubuhnya rusak parah dan longsoran salju. Setelah diselamatkan, dia seperti Xiao Changkun sebelumnya ya, didiagnosis dengan paraplegia tingkat tinggi yang disebabkan oleh cedera tulang belakang. Meskipun dia duduk di sana tampak seperti orang normal, dia benar-benar kehilangan kendali dari leher ke bawah. Untuk pria parubaya dengan banyak kekuatan dan kekayaan, pengalaman seperti itu akan lebih buruk daripada kematian. Dalam 2 tahun terakhir, ia telah mencoba semua teknologi medis mustahil di dunia, tetapi ia belum dapat menyelamatkan diri dari jurang paraplegia tingkat tinggi. Setelah mengetahui berita tentang pil tersebut, secara kebetulan dia juga mendaftar untuk berpartisipasi dengan mentalis datang untuk melihat daripada melepaskannya. Awalnya dia tidak memiliki banyak harapan untuk pil tersebut, tetapi setelah menyaksikan bahwa pasien Parkinson yang parah pulih ketika dia penuh percaya diri dan keinginan untuk mendapatkannya. Label harga Todd senilai 7 miliar tidak menakut-nakuti pesaing. Saat itu orang kaya lain mengangkat tangannya 72. Orang kaya Cina yang menelpon 5,8 miliar dan 6,8 miliar sebelumnya sudah pucat ketar-ketir. Meskipun tawarannya sangatlah murah hati, pada kenyataannya dia tidak terlalu murah. Batas yang bisa ditanggung adalah sekitar 8 miliar. Alasan mengapa dia menaikkan harga 2 kali adalah untuk menakut-nakuti pesaing lain sebelum batasnya sendiri disentuh.
Tetapi jika ini adalah lelang untuk komoditas, metodenya mungkin efektif. Sekarang bukanlah komoditas biasa yang dilelang di atas panggung, tetapi umurnya. Seseorang pasien yang sakit parah mengambil gambar dari bagian pil tersebut memiliki peluang besar untuk sembuh total. Meskipun mungkin tidak dapat beberapa tahun lebih mudah, selama tubuh yang sakit parah dapat disembuhkan, itu sudah cukup untuk memperpanjang hidup selama beberapa tahun lagi. Bahkan puluhan tahun. Lagi pula beberapa dari mereka baru berusia 50-an atau 60-an tahun. Setelah menderita penyakit stadium akhir, mereka hanya dapat hidup beberapa tahun lagi jika mereka punya uang. Tetapi jika penyakit stadium akhir benar-benar sembuh dengan sumber daya keuangan mereka, itu adalah tidak sulit untuk hidup sampai usia 10-an tahun lagi. Oleh karena itu, apa yang di atas panggung bukanlah pil permajaan sama sekali, tetapi rentang hidup yang dapat digunakan semua orang. Dalam hal ini tidak peduli apa jenis taktik psikologis yang Anda mainkan, setiap orang memiliki satu ide. Bahkan jika semua likuiditas dipenuhi, Anda harus melihat pil tersebut. Namun di antara kerumunan masih ada beberapa orang yang ekspresinya yang relatif tenang dan tidak ada yang pernah berpartisipasi dalam penawaran. Beberapa orang tidak memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan pil permajaan, tetapi mereka telah menahan energi mereka dan akan menawar yang terakhir, yang utuh. Di antara mereka, V. Jansson dan Bernard Arnault yang ditugaskan 2 miliar oleh Ye-Chen juga disertakan. Selain itu, ada beberapa penawar yang asetnya dinyatakan tidak tinggi. Ketika mereka menyatakan aset yang bekerja sama dengan verifikasi modal, mereka semua secara selektif mengambil sebagian dari aset mereka, sehingga nilainya mereka nyatanya hanya sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Namun orang-orang ini sebenarnya adalah kekayaan yang tersembunyi sangatlah kuat. Di antara mereka ada seorang pria parubaya yang wajahnya agak mirip dengan Zheng Zhaoqiu, setengah baya, bahkan sedikit lebih tampan daripada Zheng Zhaoqiu, setengah baya itu. Mengangkat tangannya dan dia tidak berniat mengangkat tangannya, dan matanya selalu menatap pil tersebut di atas panggung itu. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, pada saat ini rombongan di sebelahnya berbisik, Tuan muda tertua, menurut tren saat ini, pil permajaan terakhir, saya khawatir itu akan menelan biaya ratusan miliar kan? Pria parubaya itu mengangguk ringan dan berkata tanpa mengubah wajahnya, tidak peduli berapa harganya, kita harus melakukan apapun untuk mendapatkan pil tersebut. Pada saat ini penawaran di tempat teruslah berlanjut. Harganya sudah disebut hingga 8,8 miliar. Setelah mencapai harga ini, suara penawar telah berkurang secara signifikan. Meski semua orang yang datang adalah orang kaya-kaya, memang jarang ada orang yang bisa memberikan 8,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kakak laki-laki Cina yang lebih tua telah menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menyerah berjuang dengan air mata di matanya. Pada saat ini Todd menggertakkan gigi dan mendorong harganya hingga 9 miliar. Segera setelah itu orang lain juga berhati-hati menambahkan 100 juta dolar Amerika Serikat ke pangkalannya. Dan orang yang menawar 9 miliar tampaknya siap untuk tarik tambang. Jadi dia menambahkan 100 juta ke 9,1 miliar. Anda berdua datang dan pergi secara bertahap meninggalkan yang lain. Secara bertahap mendorong harga menjadi 9,9 miliar. Pada saat ini kedua sisi pertarung memiliki perasaan bahwa mereka akan mati dan mati bersama. Orang lain di tempat kejadian mulai menghitung situasi saat ini dan dalam pikiran mereka. Beberapa orang berpikir bahwa pil tersebut kedua ini mungkin paling mahal dari 4 malam ini. Karena saya baru saja mengalami darah ayam yang diberikan kepada semua orang di adegan pil tersebut yang pertama kali tadi. Itu akan membuat semua orang kehilangan akal dan bertarung dengan panik. Oleh karena itu, orang yang biasa mendapatkan pil permajaan ini pada tahap ini kemungkinan akan menjadi yang terkuat di antara yang lain, kecuali mereka yang berencana untuk bersaing memperebutkan pil permajaan yang utuh yang terakhir nanti. Dalam hal ini lebih membiarkan yang terkuat dengan cepat mengambil pil kedua tanpa dia harga 2 pil permajaan berikutnya kemungkinan akan turun. Karena tingkat pemikiran inilah beberapa orang masih memiliki kekuatan untuk terus menaikkan harga. Mereka juga telah melepaskan tawaran mereka satu demi satu. Namun mereka salah. Mereka pikir mereka yang paling pintar, tetapi mereka tidak memikirkannya. Faktanya ada banyak orang di tempat kejadian yang berpikir sama dengan mereka. Jadi ketika Todd menaikkan harga menjadi 10 miliar, orang lain menyerah dalam persaingan. Dia merasa bahwa
ketika pesaing kuat ini mundur, pemain terkuat di antara penonton mungkin adalah dirinya sendiri. Terlebih lagi barusan saya memulai pertarungan 1 lawan 1 dengannya dari 9 miliar dolar yang lain tidak bisa mengikutinya. Dalam hal ini selama dia mengambil pil kedua, ketika dia berkompetisi untuk pil ketiga, dia mungkin hanya membutuhkan 9 miliar untuk memenangkannya. Bukankah itu menghemat 1 miliar dolar? Meskipun pada pelelangan saat ini, uang bukanlah lagi uang, tetapi 1 miliar dolar adalah kekayaan yang sangat besar dimanapun ia keluar dari pintu ini. Jika ada kesempatan untuk menyimpannya, mengapa tidak menyimpannya? Pada saat ini, Song Wanting akhirnya memiliki kesempatan untuk mengajukan penawaran. Harga 10 miliar dolar Amerika Serikat telah mengejutkan tanpa bisa dikenali. Dia diam-diam menyeka keringat dari tangannya dan tisu, mengambil palu kayu dan berkata, "Nomor 071 saat ini dihargai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Apakah ada orang di tempat yang lain memiliki harga lebih tinggi dari ini? Jika demikian, tolong angkat tangan Anda. Ayo, biarkan aku melihatnya." Tempat itu sunyi. Song Wanting mengangguk dan berkata sambil tersenyum tipis, "Oke, pertama kali untuk 10 miliar dolar. 10 miliar rupiah dolar untuk kedua kalinya. Ini adalah pil permajaan kedua malam ini. Jika ada pelelang yang ingin bersaing, silakan secepatnya." Masih belum ada tanggapan dari tempat kejadian. Song Wanting melanjutkan ketiga kalinya untuk 10 miliar dolar. Kesepakatannya, terima kasih. Nomor 027. Pil permajaan kedua ini adalah milik Anda. Saat Song Wanting menjatuhkan palu, Todd, pengusaha baru Silicon Valley yang akhirnya berhasil melelang pil permajaan keduanya seharga 10 miliar dolar. Banyak orang memandangnya dan beberapa dari mereka langsung mengenali Todd. Todd ini tidak hanya terkenal dari Silicon Valley, tetapi juga terkenal di seluruh dunia. Dia sering diberitakan oleh media berbagai negara. Dia bisa dikatakan sebagai pengusaha muda yang luar biasa di dunia. Perbedaan antara pengusaha muda yang banyak jutawan tak kasat mata adalah sebagian besar kekayaan miliarder tak kasat mata berasal dari budidaya dan warisan nenek moyang mereka selama bertahun-tahun. Namun kebanyakan pengusaha muda seperti Todd memulai dari awal, dari nol, dan akumulasi kekayaannya sangatlah cepat, sehingga sulit untuk tetap low profile. Bukan hanya dia, tetapi bahkan bos Tesla yang lebih kaya dan lebih sukses, Elon Musk, dan bos Facebook, Mark Zuckerberg, tidak dapat menyembunyikan kekayaan mereka dari dunia. Karena ketidakmampuannya untuk menyembunyikan dirinya, berita cedera Todd di Swiss sama dengan berita cedera Ski Hamacher begitu pecah, itu menjadi berita utama di seluruh dunia dan hampir semua orang mengetahuinya. Oleh karena itu, setelah orang-orang di sekitarnya mengenalinya, mereka langsung ingat bahwa dia pernah mengalami kecelakaan besar dalam bermain ski. Dan dia sudah menjadi lumpuh tingkat tinggi. Karena itu, semua orang menantikannya. Mereka juga ingin tahu, karena pil tersebut dapat menyembuhkan penyakit Parkinson. Maka paraplegia, tulang belakang tingkat tinggi semacam ini, yang sama sekali tidak ada kemungkinan untuk sembuh dalam pengobatan, dapat disembuhkannya, kan? Nah, itu ya untuk The Story of Ye Chen bab 4067 sampai bab 4070, yaitu 4 bab. Mohon maaf karena sedikit ya, karena yaitu update-nya cuma segitu. Jadi mumpung Mimin senggang waktunya, jadi Mimin bikin video saja ya. Terima kasih yang kemarin sudah menemani saya live ya, terima kasih banyak, dan mudah-mudahan minggu depan sudah bisa monetisasi ya. Saya mohon doanya. Jangan lupa subscribe juga channel baru saya, yaitu Bang Mimin Channel ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bang Mimin.